Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani Asmatul Hikmah dari kelas BKM 1 dengan NIM 14245612. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu menstruasi dan kehamilan. Oke guys, yang pertama ada grafik menstruasi. Grafik ini menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi selama satu siklus menstruasi normal. Siklus ini biasanya berlangsung sekitar 28 hari, namun bisa bervariasi pada setiap wanita. Kemudian ada perubahan ovarium, yaitu terjadi proses pertumbuhan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum. Perubahan endometrium, lapisan dinding rahim menebal dan menyeluruh selama siklus. Kemudian ada hormon estrogen, progesteron, LH atau luteinizing hormon, dan FSH atau follicle stimulating hormone mengalami perubahan kadar selama siklus. Kemudian ada garis waktu, yaitu menunjukkan hari-hari dalam satu siklus menstruasi. Suhu tubuh basal, yaitu naik sedikit saat ovulasi atau pelepasan sel telur dan tetap tinggi hingga menstruasi berikutnya. Oke guys, selanjutnya yang kedua ada diagram siklus menstruasi. Diagram ini menggambarkan perubahan yang terjadi pada tubuh wanita selama siklus menstruasi. Biasanya berlangsung sekitar 28 hari. Siklus ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase menstruasi, yaitu di hari 1 sampai ke 7. Lapisan dinding rahim endometrium yang menebal turun dan keluar bersama darah melalui vagina. Ini adalah tanda awal siklus menstruasi. Kemudian yang kedua ada fase folikuler, yaitu hari ke-8 sampai ke-12, yaitu folikel dalam ovarium mulai tumbuh dan berkembang. Hormon estrogen meningkat untuk mempersiapkan dinding rahim untuk kemungkinan kehamilan. Kemudian yang ketiga ada ovulasi, yaitu hari 14. Telur matang dilepaskan dari ovarium dan masuk ke tuba falopi. Ini adalah waktu paling subur bagi wanita untuk hamil. Kemudian fase luteal, yaitu hari ke-15 sampai ke-28, yaitu folikel yang telah melepaskan telur berubah menjadi korpus luteum. Kemudian materi yang terakhir ada kehamilan, yaitu yang dimulai pada usia ketiga minggu. Pada usia 3 minggu, embrio atau calon bayi masih sangat kecil, berukuran seperti sebutir beras. Kemudian pada usia ke-4 minggu kehamilan terjadi perkembangan yang sangat pesat pada janin di dalam rahim. Kemudian di minggu ke-5 terjadi perkembangan yang sangat signifikan pada janin. Ukuran dan bentuk sekitar seukuran biji wijen, sekitar 3 mili. Kemudian di minggu ke-6 sampai 8 organ-organ utama seperti jantung, otak, dan sumsum tulang belakang terus berkembang. Kemudian di minggu 9 sampai 12 wajah mulai terbentuk termasuk mata, hidung, dan telinga. Janin mulai bergerak meskipun ibunya belum merasakannya. Kemudian di minggu ke-13 sampai 16 kulit janin masih transparan dan rambut halus mulai tumbuh. Kemudian di minggu ke-17 sampai 20 ibu mulai merasakan gerakan janin. Kemudian kuku dan rambut kepala mulai tumbuh. Kemudian di minggu 21 sampai 24 paru-paru mulai berkembang tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Terus di minggu ke-25 sampai ke-28 lemak mulai terbentuk di bawah kulit, membuat kulit terlihat lebih halus. Janin dapat membuka dan menutup mata. Kemudian di minggu ke-29 sampai ke-32 otak dan paru-paru terus berkembang. Janin semakin kuat dan aktif bergerak. Kemudian di minggu ke-33 sampai 36 janin semakin besar dan mengisi sebagian rahim. Posisi janin biasanya sudah siap untuk lahir. Kemudian di minggu ke-37 sampai 41 janin dianggap cukup bulan dan siap lahir. Kuku sudah tumbuh sempurna dan rambut semakin lebat. Oke guys, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.